إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. kaum muslimin wal muslimat, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, di malam hari ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk kita puji, karena darinya lah semua nikmat, di antaranya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di malam hari ini, sehingga kita bisa kembali berkumpul bermajelis ilmu untuk kita bersama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebagian keterangan penulis terkait dengan surah Al-Fil. Ya. Di mana pada surah Al-Fil itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya kudrat Allah, kemampuan Allah, kekuatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperlihatkan kepada hamba-hambanya rahmatnya Allah terhadap hamba-hambanya, sekaligus memperlihatkan kepada hamba-hambanya bukti wajibnya Allah untuk ditauhidkan. Ya, itu apa yang Allah lakukan pada ashabul fil. Pada ashabul fil. Ya, pasukan yang mengendarai gajah. Yang mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Dan kita telah jelaskan apa sebab mereka datang ke Makkah dengan mengendarai gajah dan membawa pasukan besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ini sudah kita jelaskan sebabnya apa ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah mereka mendekati Makkah, sudah dekat dengan Makkah, ya, dan tidak ada satupun yang bisa menghadang mereka dan menghalangi mereka, karena mereka pasukan besar. Ya, ada beberapa pasukan Arab berusaha untuk menghalangi mereka, tapi semuanya kalah. Bahkan pemimpinnya ditawan oleh mereka, dijadikan sebagai penunjuk jalan. Ya, maka ketika mereka tidak bisa lagi dihalangi, barakallahu fikum, ya, padahal juga sudah ada nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya supaya mereka kembali dan mengurungkan niatnya. Tapi ternyata nasihat itu bukannya diterima oleh Abraha, tapi justru dia menantang.
Jangan begitu ya. Ya, ketika diingatkan oleh Abdul Muttalib ya bahwasanya ya setiap orang yang punya rumah pasti akan melindungi rumahnya, maka Ka'bah adalah miliknya Allah, maka Allah akan menghalanginya. Allah akan melindunginya dan menghalangi orang-orang yang akan menghancurkannya. Ya, ternyata Abraham mengatakan apa? Pemiliknya tidak bisa menghalangi saya. Na'udzubillah. Itu kata dia ya. Pemiliknya tidak akan bisa menghalangi saya. Ya, maka Abdul Muttalib tidak putus asa. Dia pun menawarkan kepada Abraha ya harta-harta yang dia miliki. Ya, kalau kamu mau kembali, jangan menghancurkan Ka'bah, kami akan berikan apa yang kamu inginkan. Tapi tetap Abraha bersikeras. Maka akhirnya Abdul Muttalib berkata, anta wadak. Kalau begitu engkau akan berhadapan dengannya. InsyaAllah. Ini Abdul Muttalib ini. Ya, jadi ini tauhid rububiyahnya hebat sekali. Ya, ini tauhid rububiyah ini. Anta wadak. Kalau begitu engkau akan berhadapan dengannya. Ya, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun saya sekarang saya minta onta aku kembalikan. Ya kan? Akhirnya dikembalikan. Kemudian Abdul Muttalib pergi ke mana? Segera mendatangi Ka'bah. Subhanallah ya. Mendatangi Ka'bah dan memegang besi lingkaran yang ada di pintu Ka'bah. Ada besi kan lingkarannya itu dipegang itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia berdoa kepada Allah. Dia tidak berdoa kepada berhala. Karena dia sadar bahwa di kondisi seperti ini, berhala tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah kesyirikan mereka. Jadi kapan mereka berbuat syirik? Ketika mereka dalam kondisi terdesak. Kondisi sulit. Maka mereka da'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka memurnikan doanya hanya untuk Allah. Falamma najjahu minal barri, tapi ketika sudah diselamatkan lagi kembali berbuat syirik. Itulah yang kita dapatkan di sini. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Dia memegang besinya pintu Ka'bah, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, hancurkan mereka. Hancurkan mereka ya Allah. Ya, jangan biarkan as-salib, pasukan salib menguasai rumahmu. Dan ya Allah, setiap orang yang punya rumah pasti akan melindungi rumahnya. Dan Ka'bah adalah rumahmu dan maka lindungilah rumahmu ya Allah. Itu doanya luar biasa kan? Dan Abdul Muttalib bukan hanya sendiri dia berdoa. Beberapa orang-orang kafir Quraisy berdoa seperti itu juga. Subhanallah. Setelah selesai berdoa, Abdul Muttalib mengajak, ayo kita melarikan diri ke gunung. Mereka sadar bahwa sebentar lagi pasti Allah akan mendatangkan azab. Mereka sadari itu. Maka mereka mengajak semua orang-orang Quraisy, mengajak mereka untuk melarikan diri ke gunung. Larilah mereka ke gunung. Taib. Nah, disitulah kemudian Abraha bergerak mendekati Ka'bah. Sebelum sampai di Ka'bah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Ya kan? Situlah Allah menurunkan azabnya. Sebelumnya gajah-gajah itu ada yang mau berangkat, ada yang tidak mau. Mahmud sendiri yang merupakan gajah yang ditunggangi oleh Abraha, itu kalau diarahkan ke Ka'bah, apa yang terjadi? Dia menderum. Dia langsung Langsung mopo. Tidak mau bangun. Sampai dipaksa bangun tidak mau. Sampai
pukul kepalanya pakai kapal tidak mau bangun. Subhanallah. Lihat seekor gajah takut kepada Allah. Padahal dia makhluk yang perkasa loh, kekuatannya lebih hebat daripada kita. Tapi banyak manusia tidak takut kepada Allah, padahal badannya lembek, lebih lembek daripada gajah. Subhanallah ya. Tapi ketika Mahmud ini, gajah Mahmud artinya apa? Terpuji. Ketika Mahmud ini diarahkan ke Yaman, tiba-tiba dia berdiri dan ingin lari. Ketika diarahkan ke Syam, dia juga berdiri mau lari. Tapi begitu diarahkan ke Ka'bah, dia langsung ngopok lagi. Subhanallah. Ini sebenarnya adalah teguran-teguran dari Allah yang jelas. Sebelum terlambat, ayo Abraha, urungkan niatmu. Karena gajah saja takut. Tapi ternyata Abraha sudah buta. Buta apa? Buta mata, buta hati. Sudah buta mata, buta hati. Akhirnya dia memaksa gajah-gajah lain berangkat. Ketika bergerak pasukan mereka ini mendekati Ka'bah, sebelum sampai di Ka'bah, Allah menurunkan bala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan apa yang telah Allah perbuat kepada pasukan bergajah? Ya, maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di melanjutkan, kata beliau, ketika mereka telah sampai di dekat Makkah, walam yakun bil Arab mudafa'ah, dan tidak ada seorang pun dari orang-orang Arab yang bisa menghalangi mereka. Dan akhirnya penduduk Makkah telah keluar dari Makkah, melarikan diri karena takut. Jangan sampai mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala juga. Kata beliau, arsalallahu alaihim tayran ababil. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka tayra, burung. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka Abraha dan bala tentaranya. Apa yang Allah datangkan? Bukan gajah juga untuk melawan mereka, bukan. Tapi yang Allah datangkan adalah makhluk yang kecil. Untuk melawan gajah-gajah mereka, Allah tidak butuh makhluk besar. Allah hanya mendatangkan tayr, burung-burung kecil. Subhanallah. Dan di sini nampak kudrah Allah itu. Kekuatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pasukan besar, pasukan hebat, ternyata cukup Allah hancurkan dengan apa? Dengan burung-burung kecil. Kata Syekh, arsalallahu alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung ababil. Tayra ababil, burung ababil. Sebagian orang mengatakan nama burungnya burung ababil. Itu keliru. Jadi ababil bukan nama burung. Paham? Tapi itu sifat dari burung itu. Apa maknanya ababil? Ai mutafarriqah. Kata Syekh, makna burung ababil yaitu burung yang mutafarriqah. Yang berbondong-bondong. Jadi bukan nama burung itu ababil, tapi ababil maknanya apa? Mutafarriqah, berbondong-bondong. Datang dari berbagai arah. Ya kan? Subhanallah. Sebagian ulama tafsir mengatakan ababil bermakna al-kathir, burung yang sangat banyak dan berbondong-bondong. Jadi perhatikan ababil maknanya bukan nama burung, tetapi sifatnya burung yang sangat banyak dan berbondong-bondong. Itu yang Allah datangkan untuk menghancurkan mereka. Barakallahu fikum. Nah, burung tersebut yang berbondong-bondong dari berbagai arah datangnya,
Dijelaskan oleh beberapa ulama tafsir. Di antaranya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, salah satu ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau berkata bahwa burung tersebut berwarna hitam. Min kibalil bahr, ja'at min kibalil bahr. Burung itu datang dari lautan. Dari laut, munculnya dari laut. Jadi burung itu tiba-tiba muncul dari laut. Dari arah laut munculnya. Kemudian faujan fauja. Datang berbondong-bondong. Ya. Ma'akulli ta'irin salasatu ahjarin. Setiap burung itu membawa 3 batu. Setiap burung membawa 3 batu. Hujran fi rijlaihi, 2 batu. Mereka bawa di 2 kakinya. Wahijrun fi minqarihi, dan 1 batunya itu di minqar. Apa minqar ini? Patuknya apa? Paruhnya apa? Ya. Di mulutnya ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu keterangan dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Jadi burungnya berwarna hitam. Kemudian dia berbondong-bondong datanya. Dari mana munculnya? Dari laut. Tiba-tiba muncul dari laut. Banyak. Subhanallah. Ya. Yang tadinya tidak ada dilihat, tiba-tiba langsung bermunculan banyak. Ini kan menakutkan ya. Dilihat dari jauh, Masya Allah indah. Tiba-tiba muncul. Wah, luar biasa. Dan seperti itulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala pada umat-umat terdahulu. Terkadang mereka menganggap itu adalah pemandangan yang indah. Tahu-taunya azab. Ya kan begitu? Sama ketika umat-umat terdahulu diazab oleh Allah, didatangkan awan. Mereka anggap ini awan akan menurunkan hujan kepada mereka yang mereka sudah menanti sekian lama turunnya hujan. Datang awan. Dianggap itu apa? Dianggap itu rahmat Allah. Ternyata begitu mereka keluar dari rumahnya, mendekat ke awan itu, menyongsong awan itu, tiba-tiba keluar petir. Membakar tubuh-tubuh mereka. Subhanallah. Sama di sini, keluarlah burung dari laut dalam jumlah yang banyak berwarna hitam. Taib. Abdullah bin Abbas menambahkan, laha kharatim ka kharatimit thair. Burung tersebut punya patuk paru ya. Seperti paru burung, sama seperti burung, paruhnya, paru burung. Tetapi kakinya seperti kaki anjing. Ini bukan burung indah, bukan burung cantik, tapi burung yang menakutkan. Karena Allah utus ini burung untuk mengadab manusia. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa burung itu punya paru seperti paru burung. Tetapi kakinya seperti kaki anjing. Kemudian ditambahkan juga oleh Ikrimah. Tabi'in juga mengatakan, laha ru'usun karu'usis siba'. Sementara kepalanya itu burung seperti kepala hewan buas. Jadi kepalanya kepala hewan buas. Biasa kan kalau kita bayangkan burung itu kan, ya burung ya diajak bermain. Tapi ini ternyata kepalanya menakutkan seperti kepala hewan buas. Seperti apa modelnya itu burung? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Pastinya seperti apa. Yang jelasnya dari keterangan ulama, burung ini bukan burung indah. Karena kepalanya seperti kepala hewan buas. Warnanya hitam. Kemudian kakinya seperti kaki anjing. Punya paru seperti paru burung. Barakallahu fikum. Nah. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu ciri-ciri burungnya. Sifat-sifat burung ababil tadi. Yang berbondong-bondong tadi. Nah, barakallahu fikum.
Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, burung-burung tadi ini tahmilu hijaratan muhammatan min sijil. Burung-burung ini membawa, apa yang mereka bawa? Batu-batu yang Muhammad. Ya. Batu-batu yang membara. Karena panasnya. Sehingga nampak batu itu membara. Seperti bara api. Subhanallah. Jadi burung tadi membawa apa? Membawa batu-batu. Berapa batu yang dibawa? Perhatikan tadi. Satu burung membawa 3. Dan burungnya banyak. Yang jelas satu burung membawa 3 batu. Dan burung yang Allah kirim sangat banyak. Kenapa? Karena pasukan bergajah jumlahnya sangat banyak sekali. Ribuan. Ya. Allah datangkan burung-burung kecil. Burungnya kecil. Tidak besar itu burung. Kenapa? Karena batu yang dibawa itu juga kecil. Sebagian ulama tafsir mengatakan batu yang dibawa oleh burung-burung tersebut itu lebih besar sedikit daripada kacang-kacangan. Fauqal adas. Ya, tahu kacang-kacangan? Ya, kacang-kacangan, kacang tanah. Lebih besar sedikit. Berarti kayak kelereng lah begitu. Menunjukkan bahwa burungnya juga kecil. Karena batu yang dibawa kecil. Cuma jangan lihat kecilnya. Karena batu ini bukan sembarang batu. Ini batu yang Allah datangkan azab. Dan dibawa oleh burung yang mengerikan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tahmilu hijaratan muhammatan min sijil. Burung-burung tersebut membawa batu-batu yang membara. Menunjukkan panas sekali itu batu. Kecil tapi panas. Bagaimana tidak panas? Sebab sebagian ulama tafsir mengatakan batu-batu tersebut dari jahim. Dari neraka jahim. Bagaimana tidak panas? Kalau batu-batu itu, kata sebagian ulama tafsir, minal jahim. Berasal dari neraka jahim. Na'udzubillah. Kemudian kata Syekh min sijil. Kemudian batu-batu tersebut panas, membara. Ya. Min sijil, berasal dari sijil. Batu tersebut berasal dari mana? Berasal dari sijil. Artinya bahannya itu batu dari sijil. Apa itu sijil? Nah, di sini ada beberapa penafsiran ulama. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan sijil artinya adalah tanah. Tanah yang keras yang sudah dibakar di dalam neraka. Makanya mengeras itu tanah karena sudah dibakar dalam neraka. Sehingga tanah itu menjadi bulat seperti batu. Itu makna sijil. Na'udzubillah, ini ikhwas sekalian, azab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dipahami? Jadi Allah hanya mengadab mereka dengan batu apa? Dengan batu kecil. Lebih kecil, lebih besar sedikit daripada kacang. Tapi batu itu walaupun kecil, dia sangat panas luar biasa. Kenapa tidak panas? Bagaimana tidak panas? Dia dari tanah yang telah dibakar dengan api neraka. Itu sijil. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fillah, kalau kita membuka Al-Quran, subhanallah, ternyata batu yang dibawa oleh burung-burung tadi, yang ababil, burung-burung tadi, ternyata ini batu, ini juga yang pernah Allah, batu ini juga yang sama, jenisnya sama, yang pernah Allah hantamkan kepada kaum homo. Kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Homoseks.
orang-orang yang lesbian, yang homo. Mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini, dengan batu seperti ini, sama. Batu dari sijil, batu dari api yang telah dipanaskan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, batu kecil. Ya. Menunjukkan bahwa perilaku homo bukan pelanggaran kecil. Kenapa? Karena Allah samakan azabnya dengan azab yang Allah berikan kepada Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Seakan-akan orang yang berperilaku homo itu lebih parah daripada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena orang yang mau menghancurkan Ka'bah saja, Allah hanya hukum mereka di dunia dengan apa? Hanya dengan batu. Batu apa? Batu sijil. Hanya satu azab yang Allah berikan kepada mereka. Tapi perilaku homo, orang-orang yang berperilaku homo tadi, Allah berikan azab di dunia dua. Allah berikan azab mereka dua di dunia. Apa azab? Yang pertama, dihantam oleh Allah dengan batu-batu sijil. Setelah mereka dihantam dengan batu-batu sijil, Allah balik tempat mereka. Allah balik bumi yang mereka pijak di atas jadikan di bawah. Menunjukkan bahwa orang yang lesbian, LGBT itu lebih parah kondisinya daripada Abraha. Ya kan? Kenapa? Karena Allah ketika mengadab Abraha, Allah hanya mendatangkan satu azab di dunia. Tapi mereka dikasih oleh Allah dua azab. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, falamma jaa amruna, tatkala datang azab kami kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, ja'alna 'aliyaha safilaha, maka kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bumi yang mereka pijak kami balik. Jadi bukan dijadikan gempa bumi, bukan, dibalik. Mereka tadinya di atas langsung ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikkan kampung mereka. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi kelihatan rumah-rumah. Kenapa? Karena sudah tenggelam. Ya. Apa yang terjadi di Poso, di mana itu di Palu, itu tidak seberapa. Likuifaksi yang terjadi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Kalau di Poso tidak sampai dibalik, tapi diputar, dimasukkan ke dalam mereka, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Adapun kaumnya Nabi Lut bukan likuifaksi, bukan dibalik. Subhanallah. Sebelum mereka dibalik, kata Allah, wa amtarna alaihim hijaratan min sijilil mandud. Kami lempari mereka, kata Allah, kami hujani mereka, kami lempari mereka dengan apa? Hijarah, dengan batu-batu min sijil. Perhatikan, sama dengan apa yang Allah berikan kepada ashabul fil. Kata Allah, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, maka kami lempari mereka, kaumnya Nabi Lut, kami hujani mereka dengan batu-batu dari sijil mandud, dengan bertubi-tubi. Dilempari dengan apa? Dengan bertubi-tubi. Bukan satu, dua, enggak. Dilempari bertubi-tubi. Bertubi-tubi dilempari mereka. Subhanallah ya. Dari sini para ulama mengambil hukum bahwasanya orang yang berbuat homo sama hukumnya dengan zina, dirajam. Karena Allah merajam mereka dengan batu. Tapi batu yang Allah berikan, dirajam mereka dengan batu neraka. Na'udzubillah. Jelas itu? Kemudian kata Allah, musawwamatan inda rabbik. Batu-batu tersebut itu sudah ada nama-namanya. Jadi sudah ada nama-nama bahwa ini batu untuk si fulan.
Ini batu untuk si fulan. Disebutkan nama-namanya di batu itu. Mengerikan betul itu. Ini batu untuk si Besti. Ya kan? Apa lagi? Ini batu untuk si apa ya? Nama-nama itu. Nama-nama lebay. Ini batu untuk si Bencong. Calabai. Ya kan? Sudah ada nama itu. Bayangkan itu. Bagaimana azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah disebut, ditulis nama-namanya di batu tersebut. Ini akan mengenai si fulan. Mengenai si fulan. Ya. Maka ikhwani fillah. Barakallahu fiqh. Apa yang Allah timpakan kepada ashabul fil sama dengan apa yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut, tetapi Nabi Lut lebih parah. Kaumnya Nabi Lut lebih parah. Barakallahu fikum. Jadi jelas ya. Jadi apa yang Allah datangkan tadi untuk mengadab mereka di dunia sebelum di akhirat, Allah datangkan burung. Burungnya tadi seperti apa sudah kita jelaskan. Burung-burung itu membawa apa? Membawa batu kecil. Tetapi batunya mengerikan. Sebab batunya sangat panas. Dan memang sudah dipanaskan di neraka. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Syekh faramathum biha. Maka burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu itu. Maka burung-burung tadi ada di atas melempari mereka dengan batu-batu tersebut. Ya. Kayak rudal ya. Ya, dengan batu-batu tersebut watatatba'at qasiyahum wadaniyahum. Dan burung-burung tersebut tatabba'at. Apa tatabba'at? Tatabba'at itu mencari-cari mereka. Di mana mereka bersembunyi, dicari. Mereka berlindung, dicari. Mereka masuk ke dalam, dimasuki. Tatabba'at. Dibuntuti mereka oleh burung-burung tersebut. Mereka lari, dikejar. Mereka bersembunyi, dimasuki ke dalam. Ya kan? Makanya di antara mereka ada yang meminta tolong kepada yang ada itu yang mereka tangkap, ya kan? Mereka tangkap itu, kemudian menjadi penduduk jalan. Mereka minta tolong tunjukkan kami jalan. Maka apa kata orang musyrik itu? Ainal mafar. Tidak ada, kamu tidak bisa lari dari Allah. Tidak ada tempat lari bagimu. Siapa suruh? Jadi tatabba'at. Burung-burung tersebut membuntuti kemana mereka pergi. Qasiyahum, wadaniyahum. Yang dekat dan yang jauh. Yang jauh dikejar. Yang sudah jauh dikejar. Tidak ada yang selamat. Yang masih dekat-dekat apalagi. Burung-burung tersebut tidak membiarkan satupun lolos. Semuanya dikejar oleh burung tersebut. Dihantamkan batu-batu itu kepada mereka. Tidak ada yang selamat satupun. Tidak ada. Hanya orang-orang Quraisy yang selamat, yang bersembunyi di gunung. Mereka yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Li'ilafi Quraisy. Itu tadi nanti. Barakallahu. Jelas itu? Nah. Barakallahu fikum. Watatabba'at qasiyahum wadaniyahum. Maka burung-burung tersebut membuntuti, mencari-cari mereka. Yang jauh dicari, yang dekat apalagi. Fakhamadu wahamadu. Maka setelah mereka dilempari dengan batu-batu tersebut, binasalah mereka. Binasalah mereka semuanya. Matilah mereka. Ya, wasaru ka'asfin ma'kul, dan jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Nasibnya mereka seperti apa? Setelah dilempar, matilah mereka, dan mereka matinya badannya, jasadnya seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Seperti kondisi badannya setelah kena lemparan batu.
Barakallahu fikum. Kenapa dikatakan seperti daun yang dimakan oleh ulat? Daun kalau dimakan oleh ulat, apa yang terjadi pada daun? Bolong-bolong, bocor-bocor. Seperti itu badan mereka. Bolong-bolong. Sebab ketika batu menimpa kulit mereka, batu itu panas, langsung kulit mereka terbakar. Bukan terbakar, tapi membolongi kulit-kulit mereka. Membolongi badan-badan mereka. Seperti ulat tadi yang memakan daun. Bolong-bolong itu daun. Seperti itu badan mereka. Ketika batu menghantam tubuh mereka, langsung apa? Langsung terbakar dan bolong. Sehingga sebagian ulama tafsir berkata, barakallahu fikum. Ya. Mungkin azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kita kembali kepada keterangan Asy-Syaikh. Perhatikan bagaimana Syekh menjelaskan apa yang terjadi pada mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menghantam mereka dengan batu-batu kecil tadi lewat burung-burung yang Allah kirim. Beliau berkata, Syekh berkata, maka ketika mereka kena batu, fakhamadu wa hamadu, maka mereka menjadi binasa. Mereka pun binasa semuanya
dan mereka menjadi seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Kenapa? Seperti daun dimakan oleh ulat. Karena ketika batu itu menghantam mereka, langsung batu itu membolongi badan mereka. Dibolongi badan mereka oleh batu tersebut. Oleh karena itu, seorang ulama tafsir, itu Ubaid ibn Umair berkata, "Fama yaqa'u hajarun ala ra'si rajulin illa kharaja min duburhi." Maka tidaklah batu tersebut mengenai kepala mereka, kecuali batu itu akan membolongi kepala mereka keluar di dubur. Itu yang terjadi. Ketika batu menghantam mengenai kepala mereka, maka batu tersebut akan membolongi kepalanya dan keluarnya lewat dubur. Na'udzubillah. Bisa dibayangkan itu. Dan ini batu bukan batu biasa, batu panas. Sangat panas. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ya, wala yaqa'u ala syai'in min jasadihi illa wa kharaja minal janibil akhar. Dan ketika batu tersebut menimpa anggota tubuh yang lain, maka batu itu akan keluar di sisinya, di sisi yang lainnya. Misalnya kalau kena di sini, keluar di sini. Kalau kena dada, keluarnya di belakang. Tembus kayak peluru. Kalau peluru bersarang di dalam. Ini tidak. Begitu kerasnya itu. Lemparan itu batu sampai menembus badannya. Peluru itu kan kuat lemparannya kan. Tapi ketika mengenai tubuh manusia, apakah tembus? Tidak, kecuali kalau rudal. Ya kan? Ini akan bersarang dalam tubuh manusia itu peluru. Ini tidak. Melobangi tubuhnya. Dan bayangkan ikhwas sekalian, kepala kena tembus di duburnya. Menunjukkan betapa kuatnya lemparan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang dalam riwayat-riwayat tafsir disebutkan bahwa batu itu bukan hanya dilemparkan, tapi disertai dengan badai yang sangat luar biasa. Ada badai yang menyertainya. Barakallahu fikum. Jelas itu? Nah, itu yang terjadi. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya melobangi tubuh. Bukan hanya melobangi tubuh. Tetapi kapan batu itu sudah kena kulit, maka batu tersebut akan apa? Akan melelehkan badan. Karena panas kan, kayak antum tahu, antum pernah lihat lilin. Kayak gitu, meleleh badannya. Meleleh itu badan. Makanya satu demi satu copot itu anggota tubuh. Tangannya meleleh, jatuh tangannya jatuh. Pokoknya kalau sudah kena batu itu, maka kulitnya akan terbakar dan badan akan meleleh. Meleleh sedikit demi sedikit. Jadi kalau kena kepala, akan meleleh, telinga potong, terputus telinga. Meleleh, terputus tangan. Meleleh terus. Seperti itu kan, sampai kemudian mati. Tapi perlahan-lahan melelehnya. Terputus satu demi satu anggota tubuh itu. Terputus jari jemari, 1, 2, 3, begitu terus. Nah, ikhwani fillah, orang yang terkena itu batu, ada yang langsung mati di tempat, karena langsung habis badannya, langsung hancur badannya, ada yang tidak mati di tempat. Ada yang mati di tempat, yang jelas semua mati, tidak ada yang tersisa. Tidak ada satupun yang tersisa, semuanya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bedanya, ada yang langsung mati di tempat, ada yang tidak. Disebutkan oleh Atha bin Yasar, rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama tabi'in, beliau berkata, laisa kulluhum asabahumul adab fis sa'atir rahina. Tidak semua orang yang terkena adab batu tersebut meninggal di tempat seketika, tidak semua. Kata beliau, bal minhum man halaka sari'an. Bahkan di antara mereka yang terkena batu ada yang cepat matinya, ada. Begitu kena cepat, tidak lama kemudian mati, ada. Kemudian kata beliau,
Wa minhum man ja'ala yatasaqatu adwan wahum yuharibun. Wahum haribun. Di antara mereka ada yang tidak mati di tempat. Tapi apa yang terjadi? Mereka melarikan diri. Mereka keluar dari kota Mekah berlari ke Yaman. Mau pulang ke Yaman. Sambil mereka berlari, berjatuhan anggota tubuhnya. Sambil lari berjatuhan. Jatuh kakinya, jatuh jari-jari kakinya, jatuh sepotong kakinya, jatuh lututnya, terpot. Sambil lari. Sampai kemudian habis badannya mati. Jadi ada yang langsung mati di tempat, ada yang sempat lari, tapi sambil berlari, meleleh badannya. Berjatuhan satu demi satu anggota tubuhnya. Itu yang terjadi. Na'udzubillah. Di antara yang tidak mati di tempat adalah Abraha. Pimpinannya. Kenapa Allah tidak matikan di tempat? Allah ingin mengazabnya, merasakan pedihnya azab Allah di dunia sebelum akhirat. Tidak dimatikan di tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata wa kana Abraha mimman yatasaqatu adwa. Maka Abraha termasuk dari orang-orang yang tidak mati di tempat, yang lari sambil lari, termasuk dia berjatuhan satu demi satu anggota tubuhnya. Na'udzubillah. Itu Abraha. Kalau yang lainnya belum sampai di Yaman, masih jauh Yaman, mati. Kalau Abraha sempat sampai di Yaman. Lari-lari jatuh demi satu sampai di Yaman. Sampai di Son'a, kota Yaman. Tempat dia berkuasa. Dan ada hikmah kenapa Allah membiarkan dia lari sampai ke sana. Sebagai pelajaran bagi mereka yang ada di sana. Supaya jangan macam-macam terhadap penduduk Makkah. Ya kan? Allah sengaja membiarkan Abraha itu selamat sampai ke Son'a. Tapi penderitaannya luar biasa dalam perjalanan. Karena dalam perjalanan dia merasakan kepanasan yang luar biasa. Meleleh badan satu demi satu. Disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya. Setiap ya apa ini fasaqatat anamilahu anmalatan, maka seketika Abraha berlari menuju ke Yaman, ingin menyelamatkan diri, dianggap bisa selamat, sudah kena batu ini ya, sudah kena batu, maka dia berlari, setiap dia berlari jatuh satu demi satu jari jemarinya. Jatuh ini satu. Jatuh lagi. Pokoknya setiap dalam perjalanan jatuh satu demi satu. Dan ini siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Satu demi satu jatuh. Setiap jatuh satu, tidak lama. Begitu jatuh, keluarlah dari lukanya itu nanah dan darah. Terus jatuh. Akhirnya sampailah dia di Son'a. Dengan penderitaan yang luar biasa dalam perjalanan. Sampailah di Son'a. Ketika dia sampai di Son'a, subhanallah, ya wahuwa mislu farkhut tayri. Ketika sampai di Son'a, maka Abraha badannya seperti anak burung. Badannya seperti apa? Anak burung yang baru lahir. Anak ayam yang baru lahir. Antum tahu anak ayam? Tidak ada bulunya, tidak ada. Pokoknya habis semua badannya. Kecil, langsung kecil badannya. Karena habis satu demi satu. Tadinya badannya besar. Mungkin hampir sama dengan gajahnya Mahmud tadi. Tapi begitu dihantam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjatuhan satu demi satu badannya sampai di kota Son'a. Seperti apa tadi? Seperti anak ayam baru lahir. Ada yang farkhun itu bisa anak ayam, bisa anak burung. Apapun itu kecil.
Ya kan? Kecil. Kenapa mengecil? Karena semua badannya habis. Sehingga badan yang tersisa, tidak tahu tinggal apa yang tersisa itu. Yang jelasnya kaki sudah tidak ada. Tangan sudah tidak ada. Kepala masih ada tidak? Masih ada, karena kalau kepala sudah tidak ada mati. Kepala masih ada, berarti kaki sudah tidak ada. Tangan sudah tidak ada. Ini organ masih lengkap. Tapi sudah bolong-bolong. Begitu sampai di son'a. Na'udzubillah. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Nah. In sada'a sadruhu an qalbihi. Na'udzubillah. Ya. Jantungnya pecah. Begitu sampai di son'a. Untuk diakhiri hidupnya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jantung adalah sumber kehidupan. Allah jadikan jantungnya pecah. Pecah itu jantung sampai apa? Dada itu meledak. Insada' sadruhu. Dadanya meledak. Jadi bukan terbelah dada. Meledak. Insada itu meledak. Dengan ledakan yang luar biasa. Dan jantung itu pecah. Matilah dia. Mati. Dan ada hikmahnya kenapa matinya di sana, supaya disaksikan oleh yang lain. Menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan macam-macam dengan Ka'bah. Dan dia kan sudah diingatkan oleh Abdul Muttalib. Wa anta wadaka, itu urusanmu dengan Allah. Berhadapan kamu dengan Allah. Na'udzubillah. Jelas ini? Itu yang terjadi pada Ashabul Fil. Terkhusus kepada Abraha. La'anahullah. Taib. Kemudian. Wakafallahu syarrahum. Sekarang Syekh berkata. Wakafallahu syarrahum. Ya. Dan sempat Abraha berbicara kepada mereka. Inilah hasilnya, kata dia. Inilah hasilnya. Ditanya, bagaimana hasilnya? Inilah hasilnya. Setelah dia bilang inilah hasilnya, meledak itu badan. Meledak dada, jantung pecah. Na'udzubillah. Ini bukan dongeng ya. Bukan cerita, bukan sinetron ini. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah abadikan agar kita mengambil pelajaran. Ya, barakallahu. Makanya Allah mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad? Kan Muhammad tidak melihat kan kejadian itu. Tapi maksudnya melihat dengan mata hatimu. Ambil pelajaran, wahai Muhammad. Dan siapapun yang membaca ayat ini, ambil pelajaran dari situ. Jangan coba-coba macam-macam kepada Allah. Ya. Barakallahu fiikum. Kemudian kata Syekh, wa kafallahu syarrahum. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hukuman terhadap kejelekan mereka. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasan terhadap kejelekan mereka. Waradda kaidahum fi nuhurihim. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh, yang apa? Radda kaidahum fi nuhurihim. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita dari kejelekan mereka. Dan cukuplah Allah bagi kita dari makar-makar yang mereka lakukan. Mereka kan buat makar. Tapi Allah gagalkan. Makanya Allah mengatakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami telah menjadikan makar-makar yang mereka buat itu sia-sia? Tidak berhasil makarnya kan? Maka ini Masya Allah. Ini hiburan bagi umat Islam. Bahwa jangan takut dengan makar mereka. Orang-orang kafir buat makar, Allah buat makar juga. Wa makaru, wa makar Allah. Mereka buat makar, wa makar Allah. Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan makar Allah lebih baik daripada makar mereka. Mereka buat makar. Abraha buat makar.
Tapi semua makar-makarnya itu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan cukuplah Allah bagi kita menghadapi makar-makar orang-orang kafir. Dan itu terjadi, selalu berlaku dalam sejarah. Di masa Nabi mereka punya makar kepada Nabi, ingin membunuh Nabi, tapi Allah selamatkan Nabinya. Ya kan begitu? Ya. Apa makar-makar mereka? Apa itu makar kah? Hah? Apa itu makar? Bukan. Al-kaid, al-makar. Siasat buruk, maksudnya apa itu? Tipu daya, tipu daya. Nah, jadi makar itu, kata para ulama, dia adalah rencana ingin membahayakan orang lain tapi dengan cara rahasia. Itu namanya makar. Tanpa diketahui orang lain apa yang mereka rencanakan. Tapi mereka ingin berbuat kejahatan, tapi mereka lakukan dengan terstruktur. Tanpa kita ketahui. Dan itu pasti ada pada orang-orang kafir. Kita harus yakin mereka punya makar. Tapi ingat, wa makaru, wa makar Allah. Mereka punya makar, Allah punya makar. Allah lebih baik makarnya daripada mereka. Perhatikan di sini. Abraha punya makar. Dari mana kita tahu Abraha punya makar? Allah mengatakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah kami jadikan makar-makar mereka itu sia-sia? Mereka punya makar. Abraha punya makar. Ikhwas kalian, apa makarnya Abraha? Banyak. Jadi, pertama makarnya, ketika dia bangun gereja. Dia kan bangun gereja kan? Disebut apa gerejanya? Qulais. Kenapa disebut Qulais? Karena saking tingginya dari Kalansua. Jadi ketika orang melihat jatuh songkoknya. Makanya disebut Qulais. Saking tingginya, saking megahnya itu gereja. Dinding-dindingnya subhanallah itu gerejanya. Tapi gerejanya dibuat mirip Ka'bah, ini kan makar. Coba lihat makarnya. Jadi tujuannya apa? Tujuan utamanya Abraha apa sebenarnya? Mau mengalihkan orang yang haji supaya tidak haji lagi ke sana. Supaya Ka'bah tidak didatangi. Itu tujuan utamanya. Ingin mengkristenkan orang. Ingin apa? Memurtadkan orang kan? Supaya orang tidak ke sana. Dibuat apa? Dibuat gereja. Jadi dia punya makar menampakkan membuat rumah ibadah. Padahal ada udang di balik batu itu. Itu namanya makar. Dia buat apa? Dia buat gereja. Menampakkan bahwa kami buat tempat ibadah untuk kami kan. Tapi gerejanya dibuat seperti Ka'bah. Berarti kan ada makar. Kalau buat gereja, buat. Tapi jangan mirip-mirip Ka'bah. Itu kan makar. Itu makar mereka yang pertama. Jadi apa sasaran utamanya sebenarnya? Tujuan utamanya? Supaya orang tidak haji lagi ke, semua orang haji kemana? Kalau berkunjung ke Son'a, kemudian mereka nanti dijadikan Nasara. Dikader mereka di sana. Nah, caranya bagaimana? Buat gereja. Bukan buat tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat pertemuan rapat untuk membahas bagaimana cara gereja dibuat sehingga orang tidak curiga. Kenapa? Itu kan tempat ibadah. Tempat kami beribadah kepada Allah, beribadah kepada Yesus. Jadi tidak ada makar-makar di dalam karena gereja dibuat, apalagi dibuat seperti Ka'bah dan dibuat megah lagi. Kenapa dibuat mewah dan mirip Ka'bah? Supaya orang tertarik ke sana. Itu makar. Apakah orang-orang Quraisy sadar? Mereka tidak sadar. Tapi Allah mengetahui apa tujuan mereka, liciknya mereka buat itu. Paham itu?
Jadi mereka buat gereja tujuannya ada. Dan ini persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik juga. Munafik dengan kafir satu dua ji. Sama. Mereka punya makar itu. Coba lihat orang-orang munafik di masa Nabi. Apa yang mereka buat? Buat makar. Buat masjid. Mereka buat masjid. Bukan buat gereja. Kalau buat gereja ketahuan ini bukan muslimin. Buat masjid. Padahal sudah ada masjid Kuba. Dan mereka buat masjid dekat masjid Kuba. Berdekatan lagi. Itu makar mereka. Apa tujuannya masjid dibuat? Apa coba tujuannya? Itu ada tujuannya. Itu dibahas dalam ada kitab tauhid dibahas itu. Ya, yang jelas persekongkolan antara munafik dengan Yahudi waktu itu. Yahudi bermarkasnya di luar negeri, menyuruh orang-orang munafik di Madinah buat masjid untuk rapat pertemuan. Naudzubillah. Coba lihat makarnya, tapi digagalkan oleh Allah kan? Ketika ditanya, kenapa kalian buat masjid? Padahal sudah ada masjid. Kenapa buat masjid lagi? Apa jawaban mereka? Disebutkan dalam Al-Quran. Ya kan? Kami buat masjid karena bersumpah lagi demi Allah. Ini untuk kebaikan kaum muslimin. Kenapa? Karena di tempat kami banyak orang tua, kasihan. Sakit-sakitan. Orang tua. Mereka tidak pergi ke sana jauh. Maka kami buat fasilitas ini supaya memudahkan mereka sholat di sini. Masya Allah. Jadi sebenarnya tujuannya mau direkrut orang sholat di situ. Supaya Masjid Kuba sepi. Yang ada di sini tidak ke sana lagi. Semua ke masjidnya munafik ini. Di situ mereka nanti akan memberi pengaruh. Begini loh. Dimasukkan syubhat. Itu makarnya munafik dulu. Ya kan? Barakallahu. Kenapa kamu buat begitu? Apa kata mereka? Ini untuk orang-orang yang tua, orang-orang yang sakit, yang tidak bisa ke masjid Nabi. Maka kami berikan fasilitas mereka bisa sholat di sini. Ya kan? Dan Rasulullah, karena Nabi tidak tahu perkara gaib, mengiyakan saja. Nabi kan tidak tahu perkara gaib. Dan Nabi belum diberitahu oleh Allah bahwa mereka buat itu munafik mereka. Mereka buat itu ada maksud itu. Belum diberitahu waktu itu. Maka Nabi, iyakan saja. Bagus itu. Didukung oleh Nabi, bagus itu. Ini kan makar. Ya. Supaya semakin mantap makarnya, diundang Nabi sholat. Mereka panggil Nabi sholat jadi imam di situ. Masya Allah, itu munafik. Diundang Nabi sholat. Supaya orang-orang yang ada di situ, mantap ada Nabi tahu. Berarti benar mereka. Tidak ada kecurigaan kan? Ketika Nabi diundang, Nabi iyakan. Ya baik, nanti saya akan singgah di masjid kalian memimpin sholat kalau pulang dari perang Tabuk. Tapi kami mau perang dulu. Begitu nanti kami pulang, kami singgah. Setelah selesai perang, Nabi pulang, belum sampai turun ayat. Allah memberitahukan makar mereka. La takum fihi abada. Wahai Muhammad, jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Karena itu masjid dibangun bukan karena takwa kepada Allah. Tapi masjid dirar. Masjid untuk membahayakan kaum muslimin. Dibongkar makarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak tahu. Tidak ada sahabat yang tahu. Tapi Allah memberitahu. Inilah makar mereka. Makanya Syekh mengatakan, cukuplah Allah bagi kita yang akan menghalangi kejelekan mereka, yang akan menggagalkan makar-makar mereka. Nah, di antaranya makar Abraha apa tadi? Bangun gereja. Coba lihat. Dan itu sampai sekarang masih berlaku itu di kalangan orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Cara memurtadkan orang kan begitu. Buat yayasan-yayasan sosial. Tujuannya untuk kemanusiaan. Nanti dikasih Indomie. Baru dikasih buku-buku. Nah, itu kan makar itu.
Begitu pula ahlul bid'ah juga begitu, punya makar juga. Untuk menghancurkan ahlus sunnah, menghalangi dakwah sunnah, mereka juga punya makar. Apa makar mereka? Wallahualam, kita tidak tahu. Tapi mereka punya makar. Tapi cukup kita berkata, yang Anda lawan adalah dakwah milik Allah. Itu yang Anda lawan. Maka kita katakan, anta wadaka, urusanmu dengan Allah. Tuh, selesai. Ya kan? Dan itu terbukti, semakin mereka melawan dakwah, dakwah semakin kuat. Ibaratnya bola, semakin mereka tekan ke air, semakin bola melawan ke atas. Kalau bola apa itu? Bukan bola besi ya. Kalau besi tenggelam. Bola apa? Bola karet. Semakin mereka tekan, bola itu melawan. Dan selalu naik, muncul dia. Itulah dakwah salaf. Ya. Sampai ada di antara mereka berkata, ya, tokoh-tokohnya di masa ini berkata apa? Apa itu dia bilang? Jangan peduli katanya. Jangan peduli. Kalau ada orang yang mengatakan maulid bid'ah, ini bid'ah, jangan peduli. Terus saja. Jangan dilawan katanya. Jangan dilawan, sudah menyerah ya. Jangan dilawan katanya, percuma dilawan. Kenapa? Karena kalau kita lawan di medsos, mereka lebih banyak duitnya. Katanya, mana duit kita? Itulah mereka kalau sudah tidak bisa membantah dengan ilmiah, ya kebohongan. Kalau dilawan katanya di medsos, tidak bisa kita lawan di medsos. Kenapa? Banyak duitnya mereka. Ya. Kalau dilawan pakai mulut, ya, mereka lebih ini. Saya lupa apa katanya dia bilang. Maka kalau begitu apa katanya? Lakukan saja terus. Lakukan saja terus. Kalau kalian lakukan, biarkan mereka berkata, bid'ah. Lama-lama bid'ah, mati. Ini ustadz ini tidak sadar dengan hadis Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq. Akan terus menerus ada, kata Nabi, sekelompok dari umatku yang akan menyuarakan kebenaran sampai hari kiamat. Tidak akan pernah mati itu kata bid'ah itu. Bid'ah. Iya kan? Takut sekali dengan kata bid'ah. Takut sekali itu. Biarkan saja mereka bilang bid'ah. Lama-lama katanya bid'ah, mati. Ini ustadz ini. Lucu juga itu. Dan memang pelawak itu ustadz. Pelawak memang. Iya. Iya. Barakallahu fiik. Jadi tidak perlu kita khawatir. Barakallahu fiikum. Kami selalu ingat pesan Syekh Muhammad Al-Imam, guru kami di Yaman. Beliau berkata, tidak perlu takut dengan Amerika. Tidak perlu takut dengan tank-tank mereka. Anda usah takut. Tidak perlu khawatir dengan mereka. Yang kita khawatirkan adalah diri kita. Khawatirkan diri kita. Khawatirkan diri kita menyimpang dalam dakwah. Menyimpang di atas sunnah. Menyimpang dalam sunnah. Itu yang kita khawatirkan. Karena kapan kita menyimpang dari sunnah Nabi, maka Allah akan menghukum kita dengan musuh-musuh kita. Tapi kapan Anda istiqomah, tegar di atas sunnah Nabi, musuh-musuh itu akan dihancurkan oleh, otomatis dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah perkuat, semakin perkuat dakwah. Dipahami? Barakallahu fikum. Ya. Dan Syekh Abdurrahman Al-Adni, salah satu ulama Yaman, juga berkata bahwa sesungguhnya musuh-musuh Islam itu tidak takut dengan tank-tank yang kita miliki. Tidak takut mereka. Tidak takut dengan rasyash,
dengan peluru-peluru yang dimiliki oleh umat Islam. Mereka tidak pernah takut dengan itu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan itu dari orang kafir juga. Umat Islam dapat tank, dapat peluru dari mereka juga kan. Mereka yang kuasai itu. Terus apa yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam? Mereka takut ketika umat Islam kembali kepada agamanya. Itu yang mereka takutkan. Ketika mereka kembali kepada ajaran murni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang mereka takutkan. Masya Allah. Kenapa? Kapan kita kembali kepada agama, otomatis Allah akan memperbaiki kondisi umat Islam. Ya kan? Allah akan mengembalikan kondisi umat Islam seperti di masa Nabi. Di masa Nabi, Nabi ketika ingin menyerang suatu kampung orang kafir, jarak perjalanan ke sana 1 bulan lamanya baru nyampe, mereka sudah takut di sana. Bayangkan 1 bulan lamanya baru sampai, mereka sudah ketakutan. Nabi mau menyerang kita. Apa yang membuat mereka takut? Apakah karena persenjataan Nabi dan para sahabat? Bukan. Nabi tidak punya senjata yang tangguh. Tapi kekuatan mereka dalam mengamalkan agama. Itu yang mereka takutkan. Karena kapan orang teguh di atas agama, Allah akan memasukkan rasa takut kepada musuh. Dan sekarang mereka sudah ketakutan memang. Lebih dah ketakutan. Diambil masjid kita, diapain masjid kita. Macam-macam, dirampaslah masjid kita. Siapa yang merampas masjid? Subhanallah. Yang ada kita yang diusir. Pernahkah kita mengusir? Tidak pernah. Pernahkah kita merampas? Tidak pernah. Yang ada kita yang dizalimi. Subhanallah. Tapi kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan apa? Makar-makar mereka. Digagalkan. Ya. Di antara makarnya mereka juga, untuk kemudian bisa menghancurkan itu Ka'bah, kan tidak mungkin langsung mereka serang. Orang akan marah kan? Kalau mereka langsung serang Ka'bah, tidak mungkin. Karena Ka'bah adalah milik para nabi. Bahkan mereka akan dikecam oleh pengikut mereka. Karena Yahudi itu ikut kepada agama-agama sebelumnya kan. Mereka juga menghormati Ka'bah. Nah, kalau langsung diserang, itu kan kurang bagus rencana. Tipu muslihatnya kurang jitu. Apa yang mereka lakukan? Pertama tadi buat gereja. Yang kedua, mereka dapat angin. Dapat angin. Ketika mereka membangun gereja, terpancinglah emosi siapa? Orang-orang Quraisy. Apa yang mereka lakukan? Sekelompok dari mereka pergi apa? Pergi buang hajat. Berapa orang yang pergi buang hajat? 1-2 orang saja. Ya kan? Terpancing emosi. Berhasil mereka memancing emosi. Pergilah sebagian dari orang-orang Quraisy yang tidak tahan. Ya, karena tahu ingin dipindahkan ke sana. 1 orang datang ke sana buang hajat. Itu menjadi apa? Menjadi angin segar bagi mereka. Ada kemudian alasan bagi kita untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Karena mereka duluan. Itu makar itu. Iya kan? Mereka tunggu terpancing emosinya. Kalau sudah terpancing mereka berbuat, ada alasan bagi kita menghantam mereka. Kenapa? Karena mereka duluan, bukan kita. Itu kan alasan. Hati-hati makar itu. Subhanallah. Betul-betul terstruktur dengan rapi. Padahal sebenarnya, ikhwas sekalian, harusnya apa? Tangkap yang buang hajat itu yang diadili, selesai. Ini tidak. Satu berbuat apa? Pokoknya semua harus hancur. Bahkan Ka'bahnya pun harus hancur. Dan itulah yang mereka inginkan sebenarnya. Sudah ada sebab bagi kita, alasan bagi kita untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Ini sudah. Ini makar sebenarnya. Ikhwas sekalian, makar ini.
Paham nggak? Iya. Ternyata makar mereka masih diwarisi oleh keturunannya mereka sampai sekarang. Antum perhatikan negeri-negeri kafir. Satu teroris di negeri itu, satu negeri mau dicaplok dengan alasan ada teroris. Padahal teroris yang berapa orang? Satu. Tapi yang menjadi korban umat Islam. Padahal teroris itu belum tentu dari umat Islam. Boleh jadi kiriman mereka sendiri. Itu kan makar. Coba itulah makar. Jadi satu orang berbuat, seluruh umat Islam jadi korban. Dicaplah umat Islam teroris. Tapi giliran mereka yang berbuat begitu, mereka tidak pernah jadi teroris. Selalu jadi pahlawan di film-film. Iya kan? Di film-film memerangi teroris. Padahal mereka lah teroris sejati. Mereka lah teroris sejati. Itulah makar. Sekalian. Nah, kita tidak perlu khawatir yang seperti itu. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Yang kita khawatirkan adalah apa? Diri kita, keluarga kita. Ketika diri kita berbuat syirik. Ketika kita meninggalkan sunnah Nabi. Ketika keluarga kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena Imam Malik berkata, La yasluhu hadihil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik kondisi umat ini kecuali dengan apa? Dengan sesuatu yang membuat baik umat-umat terdahulu. Paham maksudnya? Paham nggak maksudnya? Tidak akan baik umat ini kecuali dengan apa? Dengan sesuatu yang pernah menjadikan baik umat terdahulu. Itu para sahabat. Apa yang menjadikan sahabat berjaya Islamnya? Ditakuti keteguhan mereka dalam mengikuti agama. Maka kalau kita ingin mengembalikan agama seperti sedia kala, kembali seperti dulu. Berakidahlah dengan akidahnya para sahabat. Beribadahlah seperti ibadahnya para sahabat. Berakhlaklah seperti akhlak para sahabat. Itulah yang disegani dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya. Makanya barakallahu fi, ada cerita itu bahwa ada yang bertobat dari bertobat dari satu kejahatan ke penyimpangan. Dia menceritakan bahwa musuh kita yang paling utama itu salafi. Kalau jamaah ini itu tidak masalah bagi kita. Kenapa? Karena salafi selalu kuat argumennya. Susah dipatahkan argumennya. Antum lihat di YouTube. Barakallahu fikum. Pengakuan dari mereka sendiri. Subhanallah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Syekh, waradda kaidahum fi nuhurihim. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan makar-makar mereka. Wa qissatuhum ma'rufatun masyhura. Dan kisah mereka ini ma'ruf dan masyhur. Kisah mereka yang mana yang dimaksud? Kisah Abraha Ashabul Fil. Itu kata beliau ma'ruf dan masyhur. Tetapi ada saja orang yang mengingkarinya. Ada dari umat Islam. Tidak percaya. Tidak ada itu. Padahal kisahnya masyhur. Makanya boleh ingatkan. Wa qissatuhum, kisah mereka ma'rufa. Ma'ruf, masyhura dan masyhur. Wa kanat tilka sana allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun itu pula Rasulullah dilahirkan. Pada tahun itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tahun apa? Yang disebut dengan tahun gajah. Tahun itu, tahun dihancurkannya pasukan bergajah oleh Allah. Maka pada tahun itu pula dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sepakat ulama ya, tidak ada khilaf ulama tentang kelahiran Nabi, tidak ada khilaf ulama bahwa itu terjadi pada tahun gajah. Kalau tahunnya tahun gajah. Tidak ada khilaf ulama. Kemudian harinya juga tidak ada khilaf, hari Senin.
Tidak ada khilaf. Hari Senin. Hari Senin tahun gajah. Tahun berapakah itu Hijriah? Belum ada Hijriah. Karena Nabi belum hijrah. Makanya disebut tahun gajah. Tahun dihancurkannya pasukan bergajah. Di tahun itulah Rasulullah dilahirkan. Dan sepakat ulama pula bahwa harinya adalah hari Senin. Berdasarkan hadis sahih. Ketika Nabi ditanya tentang hari Senin, ya tentang berpuasa pada hari Senin, maka Nabi berkata, pada hari itu aku dilahirkan. Pada hari itu pula aku diutus menjadi nabi. Dan pada hari itu pula aku diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari Senin itu. Taib. Bagaimana dengan bulannya? Bulannya ada khilaf ulama. Kalau bulannya. Banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Safar. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Tidak ada kesepakatan ulama. Terjadi khilaf ulama. Bulan berapa dilahirkan Nabi SAW. Tanggalnya tanggal berapa? Juga ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ya kan? Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 12. Jadi ada khilaf ulama. Dan ahli sejarah mengungkap bahwa ketika mereka periksa, teliti, ternyata waktu itu hari Senin itu tidak jatuh pada tanggal 12, hari Senin. Yang mereka dapatkan kesimpulannya jatuh tanggal 9. Itu ahli sejarah mengungkap itu. Ketika mereka periksa hari Senin, ternyata hari Senin jatuhnya di tanggal 9, bukan tanggal 12. Tak kesoi. Paham? Iya. Jadi persoalan harinya saja. Kalau harinya sepakat, persoalan bulannya, persoalan tanggalnya itu adalah khilaf ulama. Dan ternyata ahli sejarah mengungkap bukan tanggal 12 hari Seninnya, tapi tanggal 9. Taruhlah benar tanggal 12. Apakah itu menjadi alasan untuk kita merayakan kelahiran Nabi? Seperti yang dilakukan sekarang? Nah, itu bukan alasan. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan hal itu. Dicontohkan oleh Nabi? Tidak. Dicontohkan oleh sahabat? Tidak ada satupun. Tabi'in? Tidak. Tabi'ut tidak. Imam Bukhari? Tidak. Imam Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah? Tidak. Imam Malik? Tidak. Imam Ahmad? Tidak. Tidak ada satupun imam madhab yang mencontohkan dan menganjurkan itu. Imam Ahlul Hadis tidak ada. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud tidak ada. Terus siapa yang memunculkan pertama kali maulid? Orang-orang Fatimiyun yang ada di Mesir. Yang notabene mereka adalah Syiah Zindiq. Ayo siapa yang mau diikuti? Di abad keempat Hijriah. Sudah jauh. Dari masa Rasulullah dan para sahabat. Kalau ada orang yang coba-coba membawakan dalil, ayat, ada hadis. Kita katakan, itu ayat dan hadis ditahu oleh sahabat itu. Sahabat lebih tahu itu ayat. Lebih hafal itu ayat. Tapi apakah ada sahabat yang menjadikan ayat dan hadis itu sebagai dalil untuk maulid? Tidak ada. Masa kamu lebih paham daripada sahabat? Sahabat, Al-Quran turun kepada mereka. Hadis langsung mereka terima pemahamannya dari Nabi. Masa kamu lebih paham? Lebih tahu tafsirnya itu ayat? Yang mana lebih benar tafsirnya? Tafsirmu atau tafsir sahabat? Iya kan? Yang mana lebih hebat? Kamu atau Imam Syafi'i? Ayo. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ya, fasarat min jumlati irhasati da'watihi. Maka sarat, turunnya surah ini termasuk sejumlah, ya,
turunnya surah ini termasuk sejumlah apa? Penguat terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surah ini sebagai apa? Penguat bagi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, menguatkan dakwah Nabi. Kenapa? Karena setiap yang memusuhi ajaran Allah, Allah pasti akan dihancurkan oleh Allah. Ini penguat bagi Rasulullah dalam dakwah. Siapa yang membuat makar untuk Nabi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Wa muqaddimatu risalatihi. Dan ini sebagai muqaddimah terhadap kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falillahil hamdu wasyukru. Maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji, dan hanyalah kepada Allah kita bersyukur. Selesai surah ini. Barakallahu fiik. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan pindah pada surah Al-Humazah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.